Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini masih bareng lagi sama mesin kopi espresso yaitu Lelit Bianca. Ini mesin kopi yang dikirimin dari Es Home Barista. Nah, di video kali ini seperti yang di video sebelumnya aku pernah bilang, di sini aku mau lebih fokus ke manual pedalnya ini. Di video kali ini juga aku menggunakan dua jenis kopi yang berbeda untuk roastingannya, tapi dia sama-sama Arabica dan sama-sama blend pure Arabica juga. Di sini untuk kopinya masih sama seperti yang kemarin, ini masih aku karetin ya, dari Workas Coffee. Terus yang ini dari Northsider Coffee. Untuk yang roastingan Northsider Coffee, dia lebih terang dibandingkan yang Workas Coffee. Dan ini juga untuk pengaturan manual pedalnya pasti berbeda juga. Tapi untuk ukuran gilingannya, di sini aku menggunakan ukuran gilingan yang sama seperti di video biasanya. Di Eureka Specialita aku menggunakan di nomor 2. Jadi di sini yang mau aku buat, yang pertama itu dari Workas Coffee dulu. Ini untuk roastingan yang lebih gelap. Jadi untuk pertama aku tunjukin ke kamu dulu untuk tingkat roastingnya. Nah, ini yang dari Workas Coffee, lebih gelap ya. Terus di sini juga aku mau buka yang dari Northsider Coffee. Nah, bedanya cukup jauh ya kalau kamu perhatiin di sini. Yang ini dia minyaknya udah cukup banyak, minyak kopinya, kalau yang ini belum. Ini dia lebih terang dan ini jauh lebih gelap dibandingkan yang ini. Jadi yang mau aku bikin yaitu yang Workas dulu. Di sini aku bikin untuk 2 porsi sekalian. Jadi aku menggunakan double shot ristretto sekitar 20 gram bubuk kopi dan bikinnya 2 kali dengan cara yang berbeda. Nah, ini aku nyalain dulu untuk grindernya. Terus aku timbang untuk biji kopinya. Di sini aku kurang lebih menggunakan 40 gram bubuk kopi. Tapi ini untuk gilingannya aku lebihin di hoppernya. Karena aku nggak mau nanti pas banget. Jadi sekitar 42 sampai 43 gram. Aku untuk timbangnya 2 kali bikin. Nah, ini sekitar 43. Jadi ini aku lebihin. Langsung masukin ke hoppernya aja. Di sini di gilingan nomor 2 masih menggunakan portafilter yang sama yaitu naked portafilter. Ini aku tare dulu, timbang, kemudian aku tare dulu. Nah, yang di bawahnya ini udah aku copot. Jadi aku mau langsung taruh bubuk kopinya di portafilternya karena ini udah aku copot. Langsung aku giling aja ya. 20 gram untuk bubuk kopinya. Di sini aku mau membuat double shot ristretto. Tadinya kalau pakai itu nggak muat tuh di portafilternya. Iya, nggak muat karena itu kan dia cukup tinggi kan, jadi agak susah gitu. Udah pas untuk bubuk kopinya 20 gram. Ini tinggal aku ratain aja. Terus tamping 1 kali. Baru aku ratain. Itu bersihin sisi pinggirnya. Nah, di sini untuk 20 gram bubuk kopi aku menginginkan hasil sekitar 30 ml double ristretto. Jadi ini untuk hasilnya juga aku timbang. Jadi untuk hasilnya sama-sama 30 ml hanya untuk pembuatan hanya untuk kontrol di manual pedalnya aja sebenarnya. Tapi untuk pengontrolan di manual pedal itu sangat-sangat mempengaruhi rasa kalau menurut aku ya. Ini aku nolin dulu. Udah aku flash mesin kopinya. Nah, ini aku langsung mulai aja lin brewingnya. Nah, ini aku pelan-pelan di 1,5 dia mulai basahin bubuk kopinya dan mulai brewing. Tahan di 9 bar. Alirannya udah mulai gede, ini aku turunin. Sampai dia ke 30 ml. Oke, cukup. Nah, ini hasilnya double ristretto sebanyak 30 ml. Kalau kamu lihat di sini nggak ada bubble-bubble yang banyak gitu. Terus untuk warnanya dia agak sedikit gelap tapi dia kental banget dan nggak pecah. Ya kan, dari tadi aku goyangin dia nggak pecah. Dan halus. Jadi untuk kremanya itu nggak ada butiran-butiran yang gede-gede.
dia butirannya hampir sama, halus semua. Hanya ada dua atau 3 butiran yang agak gede sedikit. Itu juga dia bukan termasuk gede ya, itu karena tetesan terakhirnya. Tuh kelihatan kan? Dia halus banget. Yang kedua, di sini juga aku mau membuat dengan biji kopi yang sama, tapi sebelum aku membuat lagi, ini langsung aku cobain dulu, baru nanti aku jelasin untuk perbedaan di keduanya. Aku aduk dulu untuk double ristretto-nya. Kelihatan tadi untuk teksturnya juga dia kental banget, terutama untuk kremanya, dia nggak pecah, nggak ada bubble yang banyak itu. Langsung aku cobain aja. Aku udah tahu rasanya. Dan yang kedua, di sini aku mau bikin yang kedua dengan biji kopi yang sama, tapi untuk menggunakan manual pedalnya itu berbeda caranya. Caranya berbeda, jadi ini aku bersihin dulu. Ada yang sempat nanya, kalau habis flash kayak gini, ini nggak dibalikin gimana? Nggak apa-apa sih, tapi kalau aku lebih suka diginiin, jadi dia lebih rapih aja gitu. Untuk pembuatan yang kedua, masih menggunakan biji kopi yang tadi, ini aku timbang dulu untuk portafilternya. Aku nolin. Bubuk kopinya juga sebanyak 20 gram. Udah pas 20 gram untuk bubuk kopinya. Tinggal aku ratain aja. Di situ aku temping. Nah, hasilnya kayak gini. Untuk ekstraksi kopinya juga sama, menggunakan 20 gram bubuk kopi menghasilkan 30 ml untuk double ristretto. Ini aku timbang juga untuk hasilnya. Nolin dulu. Oke, aku pasang portafilternya. Langsung aku mulai aja. Sama, pelan juga untuk awal, seperti tadi. Membasahi bubuk kopinya. Kemudian mulai ekstraksi bubuk kopinya. Nah, ini menggunakan tekanan tinggi. Nah, ini aku diemin sampai dia di 30 ml. Jadi nanti untuk hasilnya bedanya di mana. Oke. Nah, ini kalau kamu perhatiin di sini untuk hasilnya itu jauh lebih bervolume dibandingkan yang tadi. Ya kan? Lebih bervolume dibandingkan yang tadi. Tapi dia hampir sama untuk kremanya, tebal dan nggak pecah. Ya kan, tebal dan nggak pecah, nggak ada bubble-nya juga. Nah, ini mau langsung aku cobain aja untuk rasanya itu gimana. Karena untuk yang pertama tadi itu kan aku perlahan turunin, dan yang kedua ini nggak aku turunin, jadi dia stop di 9 bar. Bedanya sebenarnya dia tipis, tapi menurut aku cukup berbeda untuk rasanya. Oke, dari keduanya ini, kalau aku pribadi, aku lebih suka yang pertama. Jadi dia perlahan, tetap di 9 bar, tapi kemudian diturunkan lagi. Dan rasanya dia jauh lebih manis dibandingkan kalau standby di 9 bar terus. Pas di 9 bar terus, aku cobain rasanya dia cukup bitter. Jadi lebih bitter dibandingkan yang ini. Kalau ini lebih dominan manis, emang aftertaste-nya juga lebih dominan manis. Untuk flavornya hampir sama aja, untuk tingkat kekentalannya hampir nggak beda jauh. Tapi untuk dari segi rasa, kalau aku lebih pilih yang pertama. Buat kamu yang pengen lebih bitter sih nggak apa-apa ya, standby di 9 bar. Tapi kalau lebih untuk membuat cappuccino, aku sarankan sih lebih ke yang diturunkan tadi. Karena untuk menurunkan ke bawahnya lagi, itu alirannya kan dia nggak gede kayak tadi. Kalau tadi itu alirannya tuh gede banget ya kan, kalau kamu perhatiin. Nah,
Itu kembali lagi ke selera ya. Tapi kamu bisa cobain aja dengan bubuk kopi yang sama tapi dengan cara pembuatan yang berbeda. Untuk rasanya juga sangat berbeda. Tapi untuk awal, kalau kamu perhatiin tadi, aku sama untuk tarikannya. Jadi di 1,5 sampai 3 bar itu membasahi bubuk kopi, kemudian dia pelan-pelan mulai ekstraksi kopinya dia turun. Nah, di suhu 9 bar, di tekanan 9 bar, di tekanan 9 bar itu dia flavornya tuh semua keluar. Jadi kamu akan merasakan flavornya yang keluar di situ. Kalau kamu langsung turunkan, itu sebenarnya nggak masalah sih. Kembali lagi ke selera, kamu pengen menghasilkan ekstraksi kopi yang seperti apa. Tergantung juga, kamu mau membuat hot cappuccino, menggunakan espresso ataupun menggunakan ristretto. Kalau menurut aku, kalau menggunakan espresso itu sebaiknya sih diturunkan. Kalau enggak nanti dia akan semakin cair, jadinya agak bubble gitu. Jadi ini juga mau aku contohin ke kamu kalau aku membuat double espresso. Jadi untuk 20 gram bubuk kopi itu sekitar 60 ml hasil espressonya. Nah, sekarang aku mau membuat yang double espresso dengan 20 gram bubuk kopi. Ini aku giling dulu untuk kopinya. Di settingan yang sama, nomor 2 juga. Udah pas 20 gram untuk bubuk kopinya. Ini mau langsung aku temping aja. Ratain dulu. Temping. Nah, udah kayak gini. Aku timbang juga untuk hasilnya kurang lebih 30 ml. Tapi ini untuk manual pedalnya dia akan standby di 9 bar ya. Jadi nggak aku turunin. Kalau menurut aku, saran aku sih lebih baik diturunin. Tapi kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Kelas dulu. Pasang portafilternya. Oke, langsung aku mulai aja. Sama tahapnya. Basahi seluruh bubuk kopinya. Perlahan naikin. Ekstrak bubuk kopi. Terus. Nah, standby di 9 bar sampai dia 60 ml. Nah, udah kelihatan kan? Dia agak cair. Jadi aku sarankan untuk menurunkan. Oke, cukup. Nah, kalau kamu lihat di sini, emang dia menyeluruh itu dia lebih halus. Tapi di sini ada gelembung-gelembungnya gitu. Dan yang aku inginkan untuk hasilnya itu tanpa patah. Kalau ada gelembungnya kayak gini kan berarti kan patah kan alirannya kan. Kalau yang halus untuk alirannya itu dia nggak menimbulkan gelembung kayak gini. Jadi alangkah baiknya kamu bisa kontrol untuk keluar airnya gitu, keluar ekstraksi si kopinya. Jadi diturunin sedikit biar dia itu lebih konsisten gitu alirannya, nggak cepet gitu loh. Jadi nggak menimbulkan bubble. Ini mau langsung aku aduk dulu, terus aku cobain untuk rasanya. Kalau untuk dari segi krema sih dia tebel ya, tebel. Dan untuk warnanya juga dia warna yang pas untuk kelas espresso. Tapi untuk rasanya aku harus cobain dulu. Apalagi untuk Workas ini kan tipikal kopi yang lebih berbodi. Cobain ya. Menurut aku masih terlalu hambar. Kalau standby di tekanan 9 bar. Jadi saran aku untuk menurunkan tekanannya. Jadi pedalnya ini kamu turunin aja. Kalau bisa sih standby-nya sih di 6 atau 5. Kembali lagi sama selera, tapi jangan di 9 bar lah, kejauhan. Dia terlalu besar alirannya. Untuk rasanya juga dia agak sedikit nggak terlalu bold gitu. Tidak seperti ristretto. Kalau ristretto itu tuh kalau di mulut tuh dia tuh tebel gitu. Kalau ini dia pecah gitu loh. Dan nggak kental. Makanya dia pecah. Terus untuk kremanya, warna kremanya sendiri menurut aku oke. Tapi ya tadi
akan ada sedikit bubble, apalagi kalau kamu menggunakan bubuk kopi yang lebih kasar, udah otomatis itu jauh lebih bubble lagi gitu ya. Jadi untuk gilingannya juga kamu harus sesuaikan nih. Itu kenapa sangat penting kamu kalibrasi gilingan kopinya disesuaikan dengan mesinnya. Sebelum semuanya itu kamu bikin cappuccino atau yang lain-lainnya, kamu kalibrasi dulu, kamu cocokin dulu pasangan ini gitu loh. Oke, untuk yang ketiga, di sini aku menggunakan bubuk kopi yang berbeda, biji kopi yang berbeda, yaitu dari Northsider Coffee. Dan untuk hasilnya, aku hanya sekali bikin, yaitu double ristretto aja dengan 20 gram biji kopi. Di sini aku menghasilkan kurang lebih 30 ml si ekstraksi kopinya. Nah, sekarang untuk biji kopinya, ini aku giling lagi menggunakan settingan yang sama di nomor 2 untuk grindernya. Di Eureka Specialita punya aku, langsung aku giling aja. Bubuk kopinya ini udah pas 20 gram juga. Ini aku ratain lagi sama kayak tadi. Setelah itu aku tamping 1 kali, tetein. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini karena double ristretto, ini kurang lebih 30 ml juga sama yang tadi. Dan ini aku timbang juga. Untuk caranya, penggunaan manual pedalnya juga ini sangat berbeda. Kenapa untuk penggunaan manual pedalnya ini berbeda? Karena bubuk kopinya sendiri ini kan untuk tingkat roastingnya jauh lebih terang dibandingkan yang tadi. Nah, ini mau langsung aku flash aja. Oke, cukup. Oke, udah pas, langsung aku mulai aja. Nah, ini aku lebih pelan dibandingkan yang tadi. Karena aku pengen hasil kremanya yang lebih gelap dan perlahan. Sampai dia sebanyak 30 ml. Oke, cukup. Aku angkat. Nah, ini untuk hasilnya, kamu bisa ngeliat untuk kremanya warnanya nggak jauh sama yang tadi, dan ini juga dia nggak ada bubble, ya kan? Nggak ada bubble, nggak pecah juga untuk kremanya. Ini langsung aku cobain aja. Mana sendok? Sendok. Nah, ini sendok. Pakai sendok ini aja. Aku aduk dulu. Untuk wanginya berbeda banget sama yang tadi, karena untuk profile roastingnya juga beda, tapi di brewing yang manual pedalnya juga berbeda. Kalau untuk suhunya sendiri, di sini aku sama-sama menggunakan 95 derajat. Untuk hasilnya, aku cobain ya. Sekali lagi. Nah, ini sempat ada yang nanya juga, karena di waktu itu, waktu aku membuat double ristretto, aku hanya menggunakan tekanan di sekitar maksimal itu 6 bar, bahkan nggak nyampe 9 bar, ya kan? Aku sendiri di sini emang suka untuk kopi ini, aku di tekanan 6 bar, karena untuk ke 9 bar, itu alirannya dia terlalu besar, terus banyak bubble gitu. Emang kremanya dia cukup tebal, tapi warnanya ini dia jauh lebih terang dibandingkan ini. Meskipun ditahan gitu tuh jadinya kayak agak cair gitu. Dan makanya di sini aku lebih suka di tekanan segini. Tapi kembali lagi sama selera ya. Nah, bagusnya untuk mesin-mesin espresso sendiri, bagusnya itu tekanan paling nggak di 9 bar. Tapi kenapa di sini aku justru nggak nyampe 9 bar? Padahal untuk tekanan 9 bar itu adalah ekstraksi yang paling bagus. Dia suhu yang paling tinggi kan untuk mengekstrak kopi, 9 bar ke atas lah. Tapi di sini aku hanya pakai 4 atau 5 atau 6 gitu kan. Bahkan tadi di 6, habis itu aku turunin lagi. Karena aku pengen untuk hasilnya itu lebih kental, karena aku udah coba juga di tekanan yang 9 bar. Jadi setelah aku tahan, terus dia agak gelap gitu, terus aku naikin lagi, itu alirannya agak gede dan dia menimbulkan lumayan banyak bubble. Lumayan banyak bubble di atasnya. Nah, di situ untuk aku sendiri membuat hot cappuccino,
itu aku kurang suka tampilannya dan juga rasanya. Yang pertama itu agak cair, yang kedua untuk permukaannya juga agak bubble. Bukan bubble karena aku steam susunya ya, untuk steam susunya udah halus, tapi bubble karena hasil dari double ristretto-nya tadi. Jadi saat kita tuang susu itu kan untuk ristretto-nya udah ada bubble-nya, jadi nyampe permukaannya juga dia ada bubble-nya, kayak gitu sih. Aku coba sekali lagi ya. Nah, kenapa di video kemarin itu aku mengistimewakan manual pedal ini? Karena di video kali ini juga aku tetap mengistimewakan manual pedal ini. Yang tadi 9 bar itu bisa aku atur sendiri sesuai dengan seleraku. Bahkan kamu bisa atur dari segi biji kopi kamu. Jadi jenis biji kopi yang kamu punya itu roastingannya seperti apa dan rasanya seperti apa, kamu bisa cari rasanya sendiri menggunakan manual pedal. Karena dengan pengaturan yang berbeda itu rasanya juga berbeda. Jadi kamu bisa mengeksplor lebih banyak lagi gitu. Bisa lebih mencari rasa dengan selera diri sendiri gitu. Ya, untuk kopi sendiri itu kan dia tergantung sama selera masing-masing. Jadi kalau kamu lebih sukanya di yang lebih gelap, mungkin untuk kremanya itu nggak masalah, lebih terang juga nggak masalah, kembali lagi sama selera. Tapi biasanya aku tuh lebih kontrol tuh di manual pedal sama aku melihat alirannya yang di bawah. Jadi kalau aku lihat biasanya aku kayak gini. Nah, jadi sambil melihat aliran yang di bawah ini dan juga yang di mugnya, yang di cupnya. Karena kalau yang di cupnya bubble, aku udah nggak suka dengan tampilannya kalau mau dibikin hot cappuccino gitu. Apalagi di video-video aku sebelumnya, bahkan yang udah lama itu, aku selalu menggunakan double ristretto. Karena untuk double ristretto sendiri menurut aku lebih unggul dengan rasanya yang full flavor dan juga lebih kental, kremanya juga lebih bagus, aromanya dia lebih keluar juga, untuk rasanya lebih lembut saat dibikin hot cappuccino. Nah, untuk steamnya sendiri ini besok, di video besok akan aku ajarin cara, bukan ajarin sih tepatnya, akan aku contohin cara aku menggunakan steamnya bersamaan dengan brew kopinya. Jadi nanti bebarengan, dan untuk waktunya juga nanti settingan dari aku kurang lebih menggunakan ristretto juga sekitar 30 milian menggunakan bubuk kopi pilihan aku. Oke, buat yang terakhir di sini, buat kamu yang nanya kalau ini dibuka aja sampai full itu gimana? Nah, untuk dibuka aja ini tekanannya dia sampai ke 12 bar, jadi sampai full juga. Alirannya nggak terlalu gede banget sih menurut aku udah coba juga, kamu bisa coba juga di rumah. Nah, kalau buat kamu juga yang mau order untuk mesin kopi espressonya ataupun grindernya, ini satu pasangan yang menurut aku cocok banget buat di rumah ataupun di cafe juga bisa. Itu bisa cek aja linknya di bawah. Mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk DM kalau ada pertanyaan ataupun komen di bawah kolom komentar. Semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.